Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Ali Sofyan Aji. Please welcome podcast bimbingan dan konseling. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan content kreator bimbingan dan konseling di channel Sarapan Pagi, dan juga pernah menjadi duta PT KIN 2019 IAIN Kudus, dan juga pernah menjadi duta genre Kabupaten Kudus 2016. Khairul Mufti Umam. Siap. Ini sekaligus konten kreator, dia juga pernah menjabat di duta genre tahun 2018 Kabupaten Kudus. Itu kalau kegiatannya, kalau boleh ngomong-ngomong tentang apa aja itu, Mas? Jadi kegiatan genre itu generasi berencana itu untuk memberikan konseling sebaya dan pendidik sebaya. Makanya itu saya suka di genre, karena genre itu adalah salah satu pendukung untuk menambah pengetahuan saya tentang dunia bimbingan dan konseling. Seperti itu. Kasih tepuk tangan. Kalau untuk duta PT KIN 2019 itu, nah, sedangkan untuk duta PT KIN sebenarnya pada saat itu kalau bahasa Jawanya orang jarak gitu ya, tidak sengaja. Kampus kan membuka rekrutmen tentang duta untuk dijadikan perwakilan di Malang untuk perlombaan event PT KIN ke Indonesia. Pada saat itu nggak ada yang mau daftar, saya mencoba daftar sendiri dan saya diterima, dan saya berangkatlah ke Malang bertemu dengan seluruh perwakilan duta PT KIN ke Indonesia, seperti PT KIN dari Aceh, PT KIN dari Riau, PT KIN dari Papua, bahkan PT KIN dari Padang. Pokoknya yang setain IAIN, UIN, nah itu pasti mengirimkan. Dan di situ lebih sukanya lagi itu, terharunya lagi itu, setiap daerah itu harus menggunakan baju adat masing-masing. kalau Mas Umam sendiri pakai baju adat Kudus? Iya, saya pakai baju adat Kudus dan pasangan juga pakai baju adat Kudus. Sangat luar biasa pengalaman Mas Umam ini ya. Dan untuk tentang konten kreator yang kita tunggu-tunggu pemirsa, tentang konten kreator, ini sudah berapa subscriber ini, Mas? Sarapan Pagi ini. Alhamdulillah sudah, saya tadi baru saja ngecek 10,4 ribu. Alhamdulillah. Hebat sekali. Ini berbicara tentang YouTube, Mas Umam. Ini Mas Umam kan sudah berapa tahun ini? Sudah mendapatkan 10,4. Itu berapa tahun ini? Itu sekitar 1 tahun. 1 tahun sudah mendapatkan 10,4 subscriber. Sangat luar biasa sekali. Itu perjuangan Mas Umam ya. Sangat luar biasa. Ini berbicara tentang YouTube, Mas Umam. Kali ini saya ingin membahas tentang tidak luput YouTube, tidak lupa dengan bimbingan dan konseling, dan di masa pandemi kali ini. Jadi judul kita kali ini adalah manfaat bagi bimbingan dan konseling di kala pandemi. Berbicara tentang bimbingan dan konseling, nah, di dalam bimbingan dan konseling terdapat media BK. Nah, di salah satu media BK terdapat media audio visual. Nah, di dalam sini masuk terapet ke YouTube sedikit, Mas Umam. Iya, silakan. Bagaimana sejarah channel yang Mas Umam buat dahulu, kok bisa sampai pengen membuat channel, kok bisa sampai sekarang sudah 10.000 degajian ini ya, Mas Umam ya? Alhamdulillah. Nah, jadi saya buat channel YouTube itu bukan karena adanya pandemi ya. Sebelum adanya pandemi, 1 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 4 bulan Mei, itu saya sudah membuat channel YouTube. Memang walaupun kedengarannya namanya kok sangat aneh sekali ya, Sarapan Pagi. Tapi itu saya tidak merubah niat saya tetap akan membranding Sarapan Pagi menjadi Sarapan Pagi yang orang orientasinya kepada bimbingan dan konseling. Pertama-tama niat saya itu, saya kuliah kok saya nggak punya karya gitu loh. Orang lain bisa menulis, saya tidak bisa menulis. Terus apa alternatif? Oh, saya buat video aja. Buat video, suatu saat saya bisa menonton, saya bisa memberikan video itu kepada orang tua saya, dan saya sudah bilang sama partner saya mau buat video ini. Saya kan belum bisa buat video sama sekali kan, belum bisa ngedit video sama sekali. Saya cuma bisa Corel Draw. Dia mau menjadi partner, mau ngajari.
pertamanya dia itu mau ngajari, nanti kalau kamu bisa kamu jalan sendiri. Tapi lama-lama malah dia suka sama saya. Tapi lama-lama dia malah suka sama saya. Partner hidup juga ini. Dan saya suka sama dia. Udah, kita pacaran aja. Nah, terus lama-lama saya sudah bisa dan berjalan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Terus sampai akhirnya ada beberapa video konseling yang view-nya sampai 15k, sampai 20k, dan itu membuat semangat saya untuk terus. Oh, ternyata konten edukasi itu kalau dikemas dengan kemasan yang menarik, dengan ibaratnya label yang menarik, itu bisa juga membuat orang lain tertarik gitu loh. Biasanya kita melihat YouTube yang edukasi itu kan biasa saja, terus editannya biasa, menyampaikannya biasa, datar, nggak kekinian. Ya. Makanya itu sekarang itu bahkan TikTok pun dijadikan media pembelajaran. Padahal kalau dipikirkan itu kan hal gila gitu loh. TikTok gini-gini aja, tapi ternyata sekarang bisa gini-gini, ada tulisannya edukasi ya, bahkan ada perlombaannya juga. Tapi memang suatu hal itu kalau kita bisa memanfaatkan dengan baik akan menjadi bermanfaat. Ibaratnya ada pisau yang 2 mata pisaunya, di atas dan di bawah. Nah, kalau kita tidak bisa menggunakan, kita kena sendiri. Seperti itu. Ya, para pendengar, dari kata-kata Mas Imam, awalnya karena ingin tidak bisa menulis, ingin membuat kenangan karya apa yang bisa Mas Imam lakukan. Ini motivasi buat para mahasiswa semua. Jadi gini, kalau menurut saya tuh, di saat kita kekurangan, itulah kelebihan kita. Nah, di saat kita kekurangan, maka otak kita akan berpikir menutupi kekurangan itu dengan alat-alat yang seadanya. Nah, lanjut. Ya, mohon berbicara tentang manfaat YouTube untuk bimbingan dan konseling ini, Mas Imam. Mungkin bisa memberikan masukan untuk guru bimbingan dan konseling terkait di masa pandemi ini berkaitan tentang YouTube. Jadi pandemi ini memberikan pembelajaran yang sangat luar biasa ya, menurut saya, bagi saya. Bahkan kalau orang lain bisa mengambil hikmahnya, itu adalah suatu pembelajaran di mana kita itu harus beradaptasi di era new normal secara cepat. Kita harus menguasai konten-konten, kita harus menguasai media-media yang bisa digunakan secara tidak tatap muka seperti Zoom dan lain sebagainya, YouTube, TikTok, Instagram, dan kita harus bisa memanfaatkan hal itu di saat pandemi. Pemerintah melarang rakyatnya untuk bertatap muka, rakyat untuk sekolah, untuk pergi ke kantor, bekerja, dan lain sebagainya. Nah, di saat seperti itulah kita harus benar-benar belajar dan mengaplikasikannya pada diri sendiri. Bahkan banyak loh orang-orang yang di saat pandemi itu malah meraup keuntungan dari dunia digital. Seperti contohnya para orang-orang yang menyewakan jasa Zoom, orang-orang yang menyewakan jasa streaming. Nah, itu kan bisa memanfaatkan pandemi ini untuk mencari uang. Terus dia menjual jasa upgrade Zoom. Nah, itu kan banyak sekali di Shopee itu. Banyak sekali saya melihat di Shopee itu, ternyata selain sekarang masker itu sudah nggak begitu laku, malah laku yang seperti itu, jualan Zoom. Maskernya sudah nggak begitu laku. Dan mungkin itu sih saran saya untuk teman-teman yang melihat video ini, maupun itu guru, maupun calon guru, mahasiswa, dan lain sebagainya. Cukup sekian dengan saya Muhammad Ali Sofyan Aji dan saya Hermut Umam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.